Puji nama Tuhan, Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Di awal minggu ini sebelum kita memulai semua aktivitas kita, senang sekali kita bisa berkumpul bersama-sama meskipun kita ada di rumah masing-masing. Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Dipersilahkan kepada hambanya Bapak Evangelis Agustinus Wijaya. Shalom, selamat pagi. Suaranya jelas? Shalom. Jelas ya. Shalom, Ya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga, terima kasih kalau pagi hari ini kami berkumpul di MDSP Menara Doa Segala Bangsa. Di pagi hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau pakai MDSP Tuhan untuk mendobrak tradisi-tradisi yang selama ini dilakukan Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada suatu kegerakan baru di MDSP ini yang Engkau mau pakai Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami mau siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang percaya katakan amin. Shalom, selamat pagi. Kita ketemu lagi ini. Iya. Saya kayaknya ada kenal satu ini, Ibu Lydia. Ada dengar yang ini yang 897 ya. Itu itunya dari Cilegon. Selamat pagi Bu. Iya. Hari ini kita mau belajar sama-sama. Jadi temanya adalah gini, kualitas roh. Maksudnya roh adalah roh manusia. Jadi manusia kan terdiri dari 3 bagian, ada tubuh, ada jiwa, dan ada roh. Nah, roh manusia ini yang digunakan untuk menyembah kepada Tuhan, untuk berhubungan dengan Tuhan. Karena pada saat kita mau melayani Tuhan, yang digunakan adalah roh. Bukan pikiran, bukan emosi. Ya kan? Karena gini, roh Allah hanya berhubungan dengan yang sejenis. Jadi roh akan berhubungan dengan roh. Amin. Apapun itu, katakanlah saudara pikirannya sangat cemerlang, atau emosinya sangat bagus, sangat rendah hati dan sebagainya. Tapi kalau itu unsurnya jiwa, begitu digunakan dalam pelayanan, yang dirugikan adalah kerajaan surga. Coba kita lihat ayat di Matius ya. Matius 16 ayat 21 sampai 23. Coba kita baca ya. Matius 16 ya. Ayat 21 sampai 23. Saya bacakan ya. Matius 16 ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Petrus yang ngomong ini, padahal sebelum lama dipuji Tuhan. Coba kita lihat ayat di atasnya, ya kan? Ayat ke-15-nya coba misalnya nih. Masih sama di Matius 16 ayat 15. Ayat 15 ini kata gini, lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan ini kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga." Baru belum lama itu Petrus dipuji. Karena dia, "Menurutmu siapakah aku ini? Engkau adalah Mesias, anak Allah." Yesus memuji Petrus, mengatakan bahwa bukan kamu, bukan manusia yang mengatakan, melainkan Bapamu di surga. Tapi di ayat di bawahnya kita lihat sendiri perkataannya Petrus, kalau dilihat dari sisi perkataan, nggak ada yang salah, ya kan? Hal ini sekali-sekali tidak kamu. Kenapa? Menurut manusia, ya jangan sampai deh Yesus itu mati di kayu salib, begitu kan? Menurut manusia, tapi menurut Tuhan itu sesuatu yang salah. Nah, ini maksud kualitas roh, ya. Kualitas roh kita dalam melayani Tuhan. Bukan kualitas yang sangat tinggi, terus enggak. Yang penting stabil. Itu yang paling penting. Karena kita tidak bisa mengucapkan suatu perkataan 5 menit yang lalu
katakanlah memuji Tuhan, terus kemudian 5 sekarang, katakanlah memuji diri sendiri. Nah, ini yang membuat kadang dalam hal pelayanan tidak berkembang secara maksimal. Nah, makanya saya beranggapan sih orang-orang di MDSB ini ya istilahnya apa ya, orang-orang yang maksud saya adalah anak-anak Tuhan yang siap untuk terima makanannya makanan keras. Kalau di 1 Korintus 3 kan di ayat-ayat awal ngomong, susulah yang kuberikan kepadamu, aku tidak bisa memberikan makanan keras, karena kamu masih duniawi. Dikatakan, Rasul Paulus ngomong begitu. Kenapa penyebabnya dikasih susu? Jawabannya sederhana, Rasul. Karena kamu masih iri hati, kamu masih ada perselisihan, ya kan? Nah, ciri-ciri istilahnya manusia duniawi dan sebagainya ya iri hati dan perselisihan. Sementara di dalam Kristus yang diharapkan ya ada kesatuan, ada unity dan sebagainya. Nah, ini adalah suatu kualitas roh yang penting apa? Yang penting bagi saya stabil. Yang penting dalam melayani Tuhan, kualitas roh manusianya kita itu stabil. Stabilnya adalah bukan stabil flat, tapi stabil sedikit demi sedikit naik. Nah, tadi Pak Hebron mengatakan pada waktu itu ke Monik ya, yang saya tangkap sih bagus ya, bahwa kalau kita melayani Tuhan, jangan sekali-kali lengah. Nah itu, kadang kita merasa udah tinggi, kita jadinya lengah. Secara tidak sadar, kita itu beralih. Satu sisi kayak tadi Petrus, satu sisi dipuji-puji, katakanlah beberapa saat kemudian, dia memikirkan apa yang dia pikirkan sendiri, bukan perkara Tuhan. Nah, kualitas roh ini yang sangat penting dalam pelayanan. Karena satu, roh akan berhubungan dengan yang sejenis, Yohanes 4 lah. Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Ya kan? Karena keahlian kita itu nggak berguna. Yang satu level roh ketemu roh. Yang istilahnya hidupnya sama. Katakanlah begini, ini contoh aja lah ya, contoh. Misalnya saya punya seekor anjing, punya anjing lah. Anjing itu pintar sekali. Ya kan? Anjing itu pintar banget. Pintar lah. Anjing itu pintar banget. Katakanlah anjing itu namanya Blackie, ya kan? Saya nggak mungkin namain Blackie Wijaya, nggak mungkin. Karena nggak selevel. Sederhana aja. Ya dia tetap anjing, walaupun dia pintar. Demikian juga jiwa dan tubuh. Walaupun jiwa kita pintar kayak apapun, jiwa kita memuji Tuhan kayak apapun, nggak selevel. Nah, roh ini harus dilatih. Roh manusia harus dilatih, ya kan? Nah, lewat apa? Satu, lewat namanya penyembahan. Ya kan, harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Roh itu harus dilatih. Nah, coba kita lihat nih. Efesus 4 ayat 23 ya. Efesus 4 ayat 23, mulai dari 22 lah boleh. Efesus 4 ayat 22 dan 23. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya menyesatkan, supaya kamu diperbarui di dalam roh dan pikiran. Yang penting perbarui dulu rohnya. Nanti kemudian setelah roh kita diperbarui, pikiran kita diperbarui. Karena prinsip manusia roh, prinsip roh manusia itu prinsipnya bersifat netral. Pengertian netral adalah seperti air yang bening. Tergantung campuran apa yang mau dimasukkan. Katakanlah air yang bening, ya kan? Begitu saya masukin kopi, air itu akan tercampur dari kopi. Bukan air murni lagi, tapi kopi. Demikian juga kalau saya kasih sirup dan sebagainya. Nah, roh manusia juga bersifat seperti itu. Pada saat roh manusia tercampur dengan jiwa, rohnya ikut tercemar. Nah, ciri-ciri roh yang tercemar adalah kurang lebih begini. Kurang lebih, ya kan? Kalau di sisi dari kata-katanya nggak ada yang salah. Kata-katanya mungkin benar, tapi menurut hikmat manusia. Seperti kata Petrus, kayak tadi persis tuh. Ya kan? Hal ini sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Ya kan?
Itu menurut jiwa. Nah, Yesus tahu persis bahwa rencana Tuhan mati di kayu salib, pada hari ketiga bangkit. Nah, kalau Tuhan Yesus mengikuti rencana Petrus, nggak akan terjadi penebusan dosa. Nah, dari sisi manusia, kalau katakanlah begini, dari sisi dunia, kadang kata-katanya sih nggak salah. Tapi ada roh yang salah. Makanya di dalam kekristenan, dalam melayani, yang paling penting adalah melatih roh itu lewat pujian dan penyembahan. Itu yang membuat, itu istilahnya Pak, diperbarui roh dan pola pikir. Satu, dalam roh dan bagaimana? Ya kita intim aja dengan Tuhan. Nah, pada masa-masa awal penyembahan, hal yang paling ditolak adalah begitu. Hal yang paling tidak disukai oleh siapa yang tidak suka? Ya jiwa. Karena begini, pada saat saudara menyembah di dalam roh, eksistensi jiwa nggak ada artinya lagi. Sementara ciri-ciri ya jiwa lah ya, ini adalah begini, eksistensinya itu kepengen diakui keberadaannya. Saya ini loh, makanya istilahnya Rasul Paulus di Galatia 5 ya, hiduplah oleh roh, maka kamu akan mematikan kedagingan. Ya kita tahu semua lah kedagingan itu apa. Iya kan? Contoh-contohnya udah jelas. Nah, ini yang harus kita latih. Nah, cara untuk meningkatkan kualitas roh adalah satu, ya, kemudian lewat penyembahan. Yang kedua adalah yang paling, kita akan kesulitan menyembah Tuhan, ya kan? Menyembah Tuhan kalau istilahnya kalau kita belum beres, ya kan? Nggak usah beres sama Tuhan dulu lah. Beres dengan diri kita sendiri aja dulu. Kalau kita sudah bisa beres dengan diri kita sendiri, nanti kita akan beres dengan Tuhan. Nah, ini yang membuat penyembahan itu bukan sesuatu yang membosankan. Berapa minggu yang lalu lah ya, saya juga kalau nggak salah share di MPSB. Saya suka penyembahan, jadi WL yang nyanyi itu kelihatan banget dia itu prepare. Nah, kelihatan sekali ekspresi orang kalau prepare, bahasa saya sederhana, pada saat dia menyembah Tuhan, pada saat dia menyanyikan lagu-lagu rohani, kalau dia hatinya memang prepare, ada yang namanya impartasi. Nah ini, jadi bukannya sekedar nyanyi lagu bagus, apa lirik, no, bukan seperti itu. Tapi ada suatu kerinduan, ada suatu hati yang tercurah lah. Sehingga audiens, kayak saya sebagai pendengarnya, itu juga ikut terhanyut. Nah, ini esensi penyembahan itu kurang lebih begini. Kalau kita suka menyembah Tuhan, ya, bahasa saya sederhana, ada impartasi sifat-sifat Tuhan dalam hidup siapa? Dalam hidup saya, dalam hidup bapak-bapak, ibu-ibu. Iya kan? Sederhana aja. Karena apa? Itu jadi suatu kebiasaan. Katakanlah, iya kan? Katakanlah, kalau kita istilahnya berhubungan atau sering ngobrol, katakanlah sederhana aja lah, sering ngobrol dengan orang yang hobinya cerita bola lah. Kayak saya kan bapak-bapak kayak gitu kan ya. Hobinya ceritanya mengenai Barcelona, Real Madrid dan sebagainya. Kita ikut bisa ngomong tuh. Oh iya, Real Madrid begini. Karena apa? Ya ketularan. Sederhana aja. Demikian juga kalau kita suka menyembah Tuhan, impartasi sifat-sifat kudusnya Tuhan, ya kita alami. Akhirnya apa? Kita menjauh dari dosa. Yang dulu kayaknya saya sih kepengennya nggak melakukan ini, tapi kok rasanya susahnya setengah mati ya. Ya kalau istilahnya itu kayak Roma 7 lah, ya kan? Saya sih kepengen nggak berbuat dosa,
Tapi kok rasa-rasanya dosa itu malah mengejar saya? Jawaban saya sederhana, mulai lakukan penyembahan. Pada saat kita mau melatih roh manusia kita, dengan lewat pujian, lewat penyembahan, kita otomatis akan menjauh dari dosa. Karena kekudusan nggak mungkin berbarengan atau beriringan dengan kenajisan, nggak mungkin. Kalau kenajisan ke kiri, kekudusan akan ke kanan. Nggak mungkin. Antara yang najis dengan yang kudus itu berjalan beriringan, nggak bisa. Antara terang dan gelap nggak mungkin bersatu. Pada saat terang datang, yang gelap akan hilang. Makanya, saya sih rohani, Pak. Cuman kelakuan saya kadang masih nyebelin. Harus dipertanyakan loh penyembahannya. Karena setiap orang yang menyembah Tuhan, hidupnya harus pasti berubah lah. Karena impartasi sifat-sifat ilahi Tuhan. Kita terbiasa mengagungkan Tuhan. Masa yang keluar omongan kotor? Nah, ini yang maksud saya kuat. Harus, kalaupun mengalami itu, harus ada unsur yang namanya pemberesan. Pengakuan di hadapan Tuhan. Sama, saya juga sama. Saya masih istilahnya apa ya? Saya masih harus melakukan suatu pemberesan. Jadi ada kalanya dalam hal pemberesan bukan pada saat saya lahir baru dan sebagainya berarti saya udah beres. No. Sorry. Ada kalanya pada saat saya level pertama, katakanlah level pertama, diri saya merasa bahwa saya udah dilayakkan oleh kuasa darah Yesus. Ya kan? Yang tadinya saya merasa bahwa saya tidak layak dan sebagainya, kemudian saya merasa dilayakkan. Saya berani menghampiri tahta kasih karunia. Itu kan step 1. Tuhan kasih itu. Naik level step 2. Apakah hidup kita mulai berdampak? Kadang kita merasa sudah dilayakkan oleh Tuhan. Tapi kan cara berpikir, cara bertindak, dan sebagainya, kadang masih bahasa saya sih ya, masih duniawi banget lah. Nah, itu yang perlu dipemberesan di level kedua. Nanti kalau pemberesan level kedua udah selesai, apakah kemudian pemberesan? Wah, pemberesan level 3. Karena kita akan naik tingkat terus. Proses Tuhan karena selalu bertahap. Kalau pengalaman saya, ini sih pengalaman pribadi aja lah ya. Pada saat kita diproses Tuhan, katakanlah 1 tahun, 6 bulan, begitu kita lolos, paling dikasih istirahat juga paling sedikit. Dikasih tarik napas doang, habis itu masuk proses yang lebih lanjut lagi. Nah, begitu kita naik proses lagi, kita juga dibentuk lagi. Yang dipikir dulunya sudah beres, ternyata masih ada sisa-sisa. Nah, ini kan cerita proses pemurnian. Nah, ini yang menentukan kualitas roh. Kualitasnya rohnya itu stabil. Stabil, tapi stabilnya naik atas. Gak usah kenceng-kenceng lah. Karena kita kan tujuan akhirnya kan keserupaan dengan Kristus. Ya kan? Sampai kapan? Ya sampai Kristus memanggil. Jangan, karena yang paling itu saat tinggi itu besok-besok. Nah, itu yang membuat orang istilahnya ada istilah kayak gini. Orang Kristen kok kelakuannya kayak gitu? Kenapa ada orang ngomong itu? Karena seminggu yang lalu dia merasa orang lihat bahwa dia rohaninya tinggi banget. Bulan depannya kok beda ya? Enggak berdampak. Nah, saya harap sih di MTSP makanan keras. Jadi memang harus dilatih kayak gini aja. Harus kayak gini. Latih roh. Karena biar apa? Karena roh manusia netral. Begitu kita yang dimasukinya adalah roh Allah, ya kan? Ya terbentuklah seperti jadi istilahnya kalau Pak Hebron level tertinggi manusia Allah ya. Tapi kan kita mengarah ke situ. Amin. 1, yang kedua, pendisiplinan Roh Kudus. Jadi kualitas roh kita biar stabil, ya kan? 1, harus lewatin pemberesan. Ya diproses satu dikikis lah, kedagingan dan sebagainya. Yang kedua, mulai dengan pendisiplinan Roh Kudus. Pendisiplinan Roh Kudus itu nanti melatih kepekaan. Bahasa saya sederhana. Ini cerita pengalaman aja lah ya. Jadi pada saat saya mulai melakukan pemberesan, saya mulai melakukan pujian, penyembahan, gitu ya.
ada suatu tingkatan, tahu-tahu ada suatu kayak pertanyaan untuk diri saya sendiri. Adalah begini, tujuan saya dalam hidup ini untuk apa sih? Nah, ini perlu. Kalau enggak kita bingung. Kalau enggak kita dalam hal-hal rohani, itu akan mengalami begini, kebosanan rohani. Aku udah hafal ayat, udah tahu ke gereja tiap hari, kayak gitu-gitu juga. Tujuannya sederhana. Karena apa? Ya sederhana. Karena nggak tahu tujuan hidupnya. Orang kalau udah tahu tujuan hidupnya, dia akan bergairah terus. Amin. Pendisiplinan rohani, pendisiplinan dari Roh Kudus ini, itu yang membuat kita bergairah. Pendisiplinan bicara apa sih? Mulai mematikan keinginan diri sendiri. Belajar untuk masuk ke dalam rencana Tuhan. Dari mulai Tuhan, rencanamu apa sih dalam hidupku ini? Jadi kita bisa mulai mempraktekkan ya, mengimplementasikan doa Bapa kami. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi apa yang saya lakukan, apa yang kita lakukan, ya kan, di menara doa segala bangsa, itu adalah karena memang kehendak Tuhan. Nah, ini perlu pendisiplinan. Kepekaan akan Roh Kudus masuk dalam kehendak Tuhan. Ya kan? Karena apa? Nanti akan muncul motivasi-motivasi semu. Seperti kayak tadi saya ngomong, perkataannya sih nggak salah, tapi motivasi hati, motivasi rohnya kadang keliru. Kita harus menyembah Tuhan dan sebagainya, gitu. Tapi ujung-ujungnya diberkati, kepengen hatinya. Nah, ini yang membuat motivasi kita keliru. Pendisiplinan Roh Kudus, saya sih percaya begini, masalah apa ya namanya ya, pendisiplinan Roh Kudus, masalah leveling, tingkat kekudusan kita, ya kan, atau ya istilahnya level gitulah ya, itu yang istilahnya apa? Pada saat rohani kita naik, berkat yang Tuhan sediakan juga naik, gak usah dipikirin. Makanya Rasul Paulus, belajarlah berkata cukup. Sementara manusia, kalau kita ngikutin dunia, karena masih ada motivasi lain, gue kepengen ini, gue kepengen terkenal dan sebagainya, itu bukannya motivasi dari hati, dari jiwa. Motivasi dari jiwa. Motivasi dari hati adalah belajar menaklukkan keinginan sendiri. Mulai diganti, ada proses penggantian. Dari keinginan diri sendiri berubah menjadi kehendak Tuhan yang jadi. Mulai belajar bertanya, Tuhan, Engkau ciptakan saya, tujuannya apa sih? Dapat nggak? Pasti dapat kalau kita cari. Ayatnya ada kok, cari maka Engkau dapatkan. Iya kan? Sederhana aja. Nah, ini yang menentukan kualitas roh kita. Saya pernah ikut apa namanya ya, kayak seminar penginjilan lah. Seminar penginjilan. Dia katakan penginjilannya efektif. Dikatakan begini, penginjilannya efektif adalah satu, penginjilnya itu sendiri. Nah, penginjil efektif, penginjilnya sendiri. Artinya apa? Ya diri kita ini. Kalau kualitas roh kita masih up and down, nggak efektif. Sederhana aja, Tuhan nggak kelihatan. Bagaimana agar orang mau percaya Tuhan? Orang akan lihat, ya kan? Orang akan lihat, loh, dia ngomongnya penginjil, ngomong tuh ini. Nah, yang dilihat oleh orang lain apa? Ya sama, kelakuan. Nah, pada saat kita hubungannya intim, ada pendisiplinan dengan Roh Kudus, ya kan? Orang akan ngomongnya beda. Kamu, saya lihat kamu kok beda ya. Apa sih yang menyebabkan kamu beda? Nah, ini yang membuat orang akan tertarik dengan Tuhan. Kenapa beda? Ya karena ada Roh Allah. Udah sederhananya itu. Kenapa ada Roh Allah? Ya karena kita punya hubungan intim.
pendisiplinan Roh Kudus itu penting sekali. Karena dia itu yang akan, bahasa saya sih, nyongkelin ya. Nyongkelin yang masih tersembunyi. Ya kan? Hati yang tercemar, yang masih tersembunyi itu kadang sama Roh Kudus congkelin. Nah, permasalahannya adalah kitanya mau. Ada kalanya kita, Tuhan, aku udah cukup lah kayak gini. Aku kepengen rileks dan sebagainya. Nah, ini perlunya kita dilatih terus-menerus. Sehingga apa? Kualitas roh kita, kualitas roh manusia kita itu stabil. Kalau enggak kita salah satu kelemahan ya, saya ngomong salah satu kelemahan, katakanlah orang Kristen, entah katakanlah gembala dan sebagainya, satu sisi dia menikmati status sebagai apa? Ya status sebagai rohaniwan, ya kan? Status rohaniwan itu tetap di atas orang-orang yang biasa. Tapi pada saat dia jatuh, dia kadang ngomongnya begini, ya namanya juga pendeta juga manusia, nah ini celah. Pada saat kita ngomong, ya pendeta juga manusia, itu celah. Iblis masuk. Nah, pada saat itu kita akan mulai kesulitan. Intimidasi datang terus. Pada saat saudara menyembah, iblis datang dengan memori-memori kegagalan, dengan memori-memori kelakuan dan sebagainya. Makanya saya sangat setuju tadi, waktu Pak Hebron ngomong, jangan lengah. Karena kita tahu persis apa tujuannya iblis. Nah, saya sih suka lah Menara Doa Segala Bangsa ini melatih roh ya. Karena nggak gampang tiap pagi, tiap sore, iya kan? Kita datang kepada Tuhan, kita nyembah Tuhan. Tapi saya percayalah, kalau kualitas roh kita itu baik, gitu ya, kualitas roh kita stabil, akan berdampak. Jadi kualitas roh itu fungsinya satu aja, agar kita hidup berdampak, itu aja. Ya, demikian firman Tuhan pagi hari ini. Ya, God bless you.